hanya satu Gubernur Bangka Belitung untuk mencabut seluruh perizinan tambang di laut. Sejak kehadirannya pada 2006 silam, kapal isap produksi yang jaraknya berkisar 2 hingga 10 mil dari permukaan laut bak 2 sisi mata uang. Sektor pertambangan yang menyumbangkan 20% dari 2,9 triliun dari pendapatan asli daerah menyebabkan pertambangan sulit untuk dihentikan. Sisi lainnya dari pertambangan laut, khususnya kapal isap produksi, yaitu terjadinya pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, apakah perda zonasi yang sedang direncanakan oleh pemerintah daerah dapat memberikan win-win solution? Polemik kapal isap produksi menguntungkan atau merugikan? Indonesia adalah penghasil timah terbesar pertama di dunia yang menyumbangkan sepertiga timah dunia per tahun. Sebagian besar timah ini berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Timah itu diekspor ke luar negeri, yakni Singapura 58%, Malaysia 13%, Jepang 7%, dan Belanda 6%. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai potensi yang sangat luar biasa di bidang tambang, maritim, dan kelautan, serta sektor pariwisata. Potensi tambang dan pariwisata di Babel sama kuat. Kontribusi tambang timah pada pendapatan asli daerah Babel saat ini cukup tinggi, yakni 20% dari 2,9 triliun rupiah. Pertambangan timah sudah menjadi bagian vital bagi masyarakat Bangka Belitung. Pemerintah Provinsi Bangka Belitung berharap agar transformasi ekonomi masyarakat Bangka Belitung dari pertambangan ke sektor lain seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan pariwisata dilakukan secara bertahap. Transformasi bertahap perlu dilakukan karena selama ini tambang timah sudah menjadi bagian vital bagi masyarakat setempat. Apabila kegiatan pertambangan tersebut dihentikan secara mendadak, roda perekonomian daerah bisa kolaps. Namun di sisi lain, dampak negatif dari pertambangan adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan ekosistem laut dan kejernihan air menjadi salah satu efek negatif yang disebabkan oleh tambang. Terutama lagi pertambangan dengan menggunakan kapal isap produksi. Polemik keberadaan kapal isap produksi di Bangka Belitung kian meruncing. Nelayan menolak keberadaan kapal tersebut. Untuk menyelesaikan polemik, pemerintah Provinsi Bangka Belitung berjanji segera menuntaskan perda zonasi.
penolakan nelayan terhadap keberadaan KIP tambang timah laut di perairan Bangka Belitung sudah cukup lama. Bahkan beberapa kali nelayan mencoba melakukan pengusiran kapal yang beraktivitas di tengah laut tersebut. Meruncingnya polemik ini akibat dari ada aturan yang mengatur zona beroperasinya KIP di perairan Bangka Belitung. Saya ini murni nelayan. Dari umur 12 nelayan, Pak. Sekolah enggak. Nah, kami ini nelayan susah, Pak. Kami nelayan susah, Pak. Bukan kita cari kayu, Pak. Memakan, Pak. Kita makan, alhamdulillah, Pak. Sekarang di wilayah kami direncanakan 12 kapal isap yang masuk, Pak. Kami makan apa? Lagi ya. Kalau kata bapak-bapak mungkin udah rusak menurut bapak-bapak. Tapi kami yang bersentuhan langsung, kami yang nyelam ke bawah, ngeliat karang mati, lumpur, yang limbah itu, ikan-ikannya lagi, Pak. Kami itu cuma minta risiko doang, Pak. Jangan ganggu lot kami lagi. Kami nelayan apa ya? Kayak masa lagi mati ya, Pak. Itulah cuma permintaan kami, Pak. Kami dengan keras menolak. Kami bukan capek, Pak. Kalau kami mah keras, bukan keras kenapa? Karena masalah perut. Kalau ada solusi terakhir, kami tetap melawan terus, Pak. Itu aja kuncinya, Pak. Kita minta dengan Bapak cabut izin kapal isap, Pak. Terima kasih, Pak. Kapal isap produksi ini ya adalah bermasalah karena nelayan kita merasa terganggu karena hasil tangkapannya itu berkurang. Ini berawal dari itu bahwa nelayan ini demo ke wakil rakyat menyatakan bahwa kami terganggu dengan kapal isap karena makin hari makin parah ini dan kuantitas hasil tangkap nelayan itu semakin hari semakin berkurang. Ini melatar belakangi. Nah, setelah kita perhatikan kenapa kapal isap tetap beroperasi, karena kapal isap ini telah mengantongi izin sejak lama. Nah, ini permasalahannya. Nah, solusinya apa? Adalah bahwa kita berharap perda zonasi ini yang mengatur mana daerah tangkapan nelayan, mana daerah pariwisata, mana daerah pertambangan, sehingga semua bisa sepakat dan tidak menjadi polemik. Itu solusinya menurut saya. Kapal isap produksi di Bangka Belitung sendiri sudah ada sejak tahun 2006. Oleh karena itu, secara legalitas kapal isap produksi yang beroperasi telah memiliki izin sejak lama. Keberadaan kapal isap ini menjadi polemik dikarenakan dampak negatif terhadap lingkungan dan nelayan. Di sisi lain, pengusaha kapal isap sendiri telah mengantongi izin resmi. Nelayan menolak aktivitas tambang timah di perairan Bangka Belitung yang merusak ekosistem bawah laut. Nelayan merasa sangat dirugikan karena tangkapan ikan turun drastis. Mereka khawatir jika pertambangan timah laut tidak dievaluasi akan mematikan mata pencaharian nelayan setempat. Saya pikir kapal isap ini nggak ada dampak buruknya ya, karena justru dia katakanlah dengan penambangan lautnya meningkatkan perekonomian di Kepulauan Bangka Belitung. Justru dampak baiknya hasil tangkapan ikan nelayan dibeli oleh orang-orang penambang ini. Kita lihat kan ikan termahal di Bangka ini. Ikan tenggiri aja pagi ini sekilonya 110.000. Ikan gerisi 60.000. Nah, kalau kita melihat seperti ini kan artinya dampak positif. Justru dampak buruk bagi nelayan itu adalah ya illegal fishing, ya, yaitu seperti troll, bom, buat bius, ya. Bahkan dulu sebelum Ibu Susi tenggelamkan kapal-kapal asing, ada ratusan kapal asing itu ya, yang melakukan troll. Sekarang pun troll masih ada, tapi troll mini. Nelayan ini kan pada umumnya di Bangka Belitung ini sudah jauh, terutama Bangka. Ke utara mereka nangkap ke Pulau Dua, Pulau Toti dan Pulau Dukan. Kalau selain dari itu udah ke utara Pulau Tujuh, ya, Pulau Pekajang, Pulau Cibia, dan lain-lainnya.
Kalau ke selatan mereka nangkap ke Pulau Sumedang dan sekitarnya, sudah hampir dekat dengan Pulau Seribu. Nah, tapi ada juga nelayan yang menangkap jenis biota laut tertentu seperti udang di sekitar 2 mil. Nah, justru udang ini sifatnya nocturnalisme, ya, biota air atau hewan air yang sedang hidup dalam kegelapan, ya, malam atau di air yang sedikit keruh. Nah, ini adanya di sekitar kapal isap. Ada nelayan yang menggunakan pursen, mereka lingkarkan jaringnya di lubang kapal isap itu, hasilnya ratusan ton itu. Nah, pada sisi lain, penambangan ini kan sebenarnya memang sudah lama, ya, berdampingan. Tapi air-air ini memang ada pihak-pihak tertentu lah yang memprovokasi para nelayan. Tapi nelayan juga sebenarnya, kalau yang nelayan benar-benar nelayan, mereka tidak mudah terprovokasi. Wilayah Laut Bangka Belitung adalah salah satu lokasi terumbu karang utama dunia. Kegiatan penambangan telah menyebabkan sedimentasi membuat terumbu karang hancur. Akibatnya, tangkapan nelayan berkurang hingga 80%. Selain sedimentasi yang bisa menyebar hingga radius lebih dari 20 km, ekosistem laut pun tercemar. Pemulihan ekosistem laut lambat dan membutuhkan biaya mahal. Akibatnya, sering terjadi konflik antara nelayan dan kegiatan penambangan. Akibat pengerukan timah di lepas pantai, terjadi perubahan topografi pantai dari yang sebelumnya landai menjadi curam. Hal ini akan menyebabkan daya abrasi pantai semakin kuat dan terjadi perubahan garis pantai yang semakin mengarah ke daratan. Aktivitas pengerukan dan pembuangan sedimen akan menyebabkan perairan di sekitaran penambangan mengalami kekeruhan yang luar biasa. Radius kekeruhan tersebut akan semakin jauh ke kawasan lainnya jika arus laut semakin kuat. Karenanya, meskipun pengerukan tidak dilakukan di sekitaran daerah terumbu karang, namun sedimen yang terbawa oleh arus bisa mencapai daerah terumbu karang yang bersifat fotosintetik sangat rentan terhadap kekeruhan. Dari kegiatan tambang timah ini menghasilkan beberapa hasil negatif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sisi lain dampak buruk dari kapal isap produksi yaitu pencemaran lingkungan. Jarak kapal isap yang tidak jauh dari bibir pantai memberikan efek negatif terhadap pencemaran lingkungan. Hal inilah yang menjadi perhatian serius.
Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran lingkungan yakni dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan. Selama ini, kerusakan lingkungan lebih banyak disebabkan oleh aktivitas penambangan biji timah secara ilegal. Sementara tambang legal yang sudah cukup baik karena telah menggunakan teknologi dalam menjalankan usaha penambangannya. Ya, karena KIP ini tidak ada teknologi yang ramah lingkungan saat ini, belum ada. Jadi masih berefek mencemar lingkungan dan juga mengganggu ekosistem, sehingga hasil tangkapan nelayan itu otomatis berkurang. Jadi kapal isap ini secara umum pun itu merusak ekosistem karena belum ada teknologi yang ramah lingkungan untuk mengambil timah di 0-2 mil di dasar laut itu, sehingga yang menjadikan lingkungannya tetap asri itu tidak ada, belum ada teknologinya. Pertambangan, pariwisata, dan perikanan harus berjalan secara terintegrasi. Agar hal tersebut dapat berjalan secara bersama, maka diperlukan perda zonasi untuk mengatur bidang-bidang tersebut. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menilai penentuan zonasi kegiatan penambangan timah di Bangka Belitung menjadi kebutuhan mendesak. Zonasi dapat segera diatur dan direalisasikan melalui produk hukum dalam bentuk peraturan daerah. Zonasi hendaknya tidak menimbulkan masalah baru bagi masyarakat yang memanfaatkan sektor pariwisata, perikanan, dan pertambangan, sehingga masing-masing pihak tidak saling merugikan dan bisa melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Ya, perda zonasi saat ini adalah wewenang masih dalam tanggung jawab eksekutif, yaitu gubernur dan timnya. Ya, dinas teknisnya adalah dinas kelautan dan perikanan. Masih menyusun draft. Nanti setelah selesai draft itu disampaikan ke DPRD, dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif. Setelah selesai baru diparipurnakan, baru diminta persetujuan dari Kemendagri. Saat ini sedang proses draft oleh eksekutif, gubernur dan timnya DKP. Saya melihat mereka bekerja juga tidak sistematis, tidak cepat karena terlalu lambat. Bahkan ada idle itu 3 bulan ya, karena draft mereka mau dikonsultasikan ke SDM, tetapi 3 bulan ternyata baru ada undangan tanggal 4 Juli kemarin. Nah, saya juga mendengar 4 Juli kemarin diputuskan dibahas di level menteri, karena level eselon 1 tidak selesai. Di level menteri saya lihat juga, saya dengar tanggal 4 Juli 2018 juga belum menghasilkan keputusan. Nah, ini penting. Itulah posisi perda zonasi di Bangka Belitung. Karena kepentingan pertambangan, ya, kepentingan nasional, kepentingan daerah, nelayan dan sekitarnya. Karena Bangka Belitung ini, kalau kita boleh jujur,
PAD dari pertambangan ini sangat kecil ke Bangka Belitung, dan masyarakat kita nelayan kontribusi kepada pendapatan langsung nelayan itu lebih besar nelayan gitu loh. Dan juga kalau kita tanya kepada masyarakat yang udah kita dapat informasinya, di Belitung Timur, Kabupaten Belitung Timur sudah memparipurnakan, membentuk pansus dan memparipurnakan bahwa masyarakat Kabupaten Belitung Timur menolak kapal isap 0 sampai 2 mil. Nah, jadi kalau perda zonasi kita mendukung karena ini aturan hukum yang akan mengatur berbagai sektor ekonomi termasuk sektor pertambangan, pariwisata, perikanan, sehingga bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Bangka Belitung. Nah, tetapi perlu harmonisasi dan sinergisitas, ya. Bukan dengan ada perda ini harus mematikan salah satu sektor. Bagaimana juga kita melihat timah adalah lokomotif perekonomian yang menarik gerbong sektor perekonomian lainnya. Mangkirnya Perda Zonasi Bangka Belitung sehingga belum juga disahkan gubernur, bukan tanpa alasan. Di dalam draft rancangan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, tiba-tiba ada alternatif agar tambang laut di wilayah 0 sampai 2 mil dihapus. Perda Zonasi Bangka Belitung hingga saat ini belum jelas kepastiannya. Pihak pemerintah daerah belum mau mengesahkan perda tersebut karena pasal tambang laut di zonasi 0 hingga 2 mil perairan Belitung Timur dihapuskan dari draft Praperda. Di sisi lain, ada perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin usaha penambangan di zonasi laut tersebut. Seharusnya gubernur juga memberi rasa aman kepada masyarakat, ya, memanggil semua pihak, ya, pihak pertambangan, pihak DKP, nelayan. Kita sepakati, ya, pihak dewan kita sepakati bahwa moratorium dulu lah, artinya jangan beroperasi dulu sebelum ada perda zonasi. Setelah ada perda zonasi, silakan pertambangan berjalan pada zonasinya. Saya berharap gubernur punya inisiatif, ya, karena sudah ada instruksi dari Menteri Kelautan bahwa stop dulu lah pertambangan ini menunggu perda zonasi. Saya berharap itu yang dilakukan. Saya sebagai fungsi pengawasan minta kepada gubernur, saya sebagai ketua Komisi 2 minta gubernur untuk memberi rasa aman kepada nelayan kita. Jangan ribut-ribut dulu lah. Kita akan bantu, kita akan bahas semaksimal mungkin, transparan. Kita mengharapkan ada sinergisitas antara sektor pertambangan, sektor pariwisata, sektor lautan perikanan, ya, dan sektor-sektor lainnya. Tidak boleh satu sektor mematikan sektor yang lain. Oleh karena itu perlu diatur dengan perda zonasi, ya, di mana ada pertambangan, di mana ada pariwisata, dan sebenarnya pertambangan sendiri bisa dijadikan objek pariwisata. Contohnya Danau Kaolin, ya, itu kan terkenal itu. Bagaimana satu sektor tidak menyampingkan sektor yang lainnya. Harus merupakan keberhasilan daripada resultante seluruh sektor ini. Melihat belum selesainya perda zonasi yang di deadline paling lambat Oktober 2018, pemerintah, DPRD, dan stakeholder diharapkan sama-sama melakukan moratorium terhadap polemik kapal isap produksi. Kalau ada perda zonasi akan lebih baik pasti, ya. Kalau sekarang kan orang tidak ada aturannya, mau pertambangan di sini, mau pertambangan di sini, bebas karena tidak ada aturan. Tapi kalau sudah ada zonasinya, saya berpikir ini akan lebih baik. Tapi jaminannya ya kita sama-sama transparan mengawal ini agar masyarakat kita tentram gitu loh. Yang bertambang juga nyaman, yang nelayan juga nyaman, yang pariwisata juga nyaman, mengembang pariwisatanya. Ini yang kita harapkan. Jadi memang sangat-sangat krusial ini perda zonasi. Kita minta doanya. Mudah-mudahan dengan adanya media sebagai partner mitra kita ini sama-sama kita menuju lebih baik agar perda zonasi ini sama-sama kita laksanakan.
Perda zonasi yang dirancang diharapkan mampu membuat sektor pertambangan, perikanan, kelautan, serta pariwisata dapat berjalan secara beriringan. Selain itu, penggunaan teknologi ramah lingkungan merupakan solusi yang dapat diambil untuk tetap menjalankan pertambangan tanpa mencemari lingkungan, khususnya di wilayah Serumpun Sebalai. Sampai berjumpa di episode potret selanjutnya.